Terhormat Pak Dirdik, juga tim penyidik dari Gedung Bundar, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan malam ini ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung pada bulan Oktober 2025 telah menaikkan perkara Petral ke penyidikan, bahwa dalam perkembangannya tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan secara mendalam, profesional, akuntabel, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Dan dari pengumpulan alat-alat bukti yang ada, baik itu keterangan para saksi, alat bukti baik dokumen dan elektronik, serta ahli, maka pada malam ini tanggal 9 April 2026 telah menetapkan 7 tersangka. Bagaimana posisi perkaranya seperti apa? Di depan kita sudah ada Pak Dirdik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih semuanya. Jadi pada hari ini, Kamis, tanggal 9 April 2026, tim penyidik dari Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut. Bahwa pada periode 2008 sampai dengan tahun 2015 itu terdapat pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Dan tim informasi rahasia internal PES mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasolin serta informasi lainnya yang dilakukan oleh salah satu tersangka. Kemudian salah satu tersangka lainnya yaitu Saudara MRC sebagai BO dari beberapa perusahaan bersama dengan tersangka IRW melalui beberapa perusahaan miliknya atau perusahaan-perusahaan terafiliasi dengannya telah mempengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang dan pengangkutan. Jadi pada intinya saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di selain dengan saudara tersangka BPG, saudara IRW, saudara MLY, dan saudara TFK. Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, sehingga ada markup atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif. Bahwa untuk mengakomodir kepentingan saudara MRC dan saudara IRW, pada bulan Juni tahun 2012, saudara BPG, saudara AGS dan NRD serta MLY mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Setelah tender dilakukan sedemikian rupa, kemudian PES yang dibantu oleh perusahaan GR melakukan penandatangan MOU terkait pemasukan produk kilang untuk tahun 2012 sampai tahun 2014. Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88 atau kita kenal dengan premium 88 dan gasolin 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.
bahwa dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara BBG, menjabat selaku manajer niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga di PT Pertamina. Kemudian saudara AGS yang menjabat selaku Head of Trading Pertamina Energy Services atau PES tahun 2012 sampai 2014. Saudara MLY menjabat selaku Senior Trader Petral tahun 2009 sampai tahun 2015. Kemudian saudara NRD, kemudian saudara TFK yang menjabat selaku VP NRD dan TFK menjabat selaku VP ISC pada PT Pertamina. Kemudian saudara MRC yaitu BO dari beberapa perusahaan yang mengikuti tender tersebut, dan saudara IRW atau direktur dari perusahaan-perusahaan milik MRC tersebut. Bahwa para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa terhadap 5 tersangka dilakukan penahanan berhutang selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk salah satu tersangka atas nama BBG, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan kota. Kemudian terhadap salah satu tersangka yaitu MRC, ini memang sudah menjadi DPO bagi kejaksaan. Sedangkan untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kapus Penkum. Baik, dan perlu kami tegaskan bahwa entitas Petral ini sekitar bulan Mei 2015 telah dibubarkan, sehingga peristiwa yang menjadi objek proses hukum ini tidak terkait dengan korporasi yang saat ini. Dan pada saat penetapan tersangka, dari 7 tersangka semua sudah tidak menjabat dalam korporasi saat ini. Silakan, apabila ada pertanyaan, kami persilakan waktu. Rekan-rekan media silakan. Kami batasi ya terkait kasus ini. Ada yang bertanya? Silakan Pak Dedik, pesan. Baik. Oke. Jadi kalau Dari Republika ya? ya, Beng. Mas Abeng, ya, jadi untuk masalah MRC memang DPO betul, dan red notice sudah diterbitkan. Ya, untuk itu kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha untuk mendatangkan dari saudara MRC tersebut. Upaya tetap dilakukan, dan dengan demikian MRC selain menjadi tersangka di perkara yang terdahulu, juga menjadi statusnya tersangka di perkara yang satu ini. Silakan dari Kompas. Ya silakan. Baik, target waktu Pak. Untuk target waktu, pasti kita mengusahakan yang secepat mungkin, Pak, ya. Tapi karena memang ini menyangkut jurisdiksi negara lain, ya, di luar jurisdiksi Indonesia, memang sepertinya kita memang perlu waktu. Tapi semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan.
semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan. Kita juga berharap kami bisa segera mendatangkan saudara MRC selaku tersangka ke Indonesia. Baik, silakan dari CNN. Ya, silakan. Oke, kejap ya. Ya, Jadi silakan. modusnya saya ulangi lagi. Jadi pada intinya, pada saat tahun tersebut itu ada pengadaan gasolin 88 atau kita kenal dengan premium, ya, dan gasolin 92. Di situ modusnya adalah memanjangkan rantai pasokan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memanjangkan rantai pasokan itu sehingga menyebabkan kemahalan harga, sehingga Pertamina atau negara Indonesia rugi di situ. Kemudian yang kedua, ada pengkondisian tender sehingga jatuh kepada perusahaan-perusahaan milik atau BO-nya dari tersangka MRC tersebut. Peristiwanya kan di 2015 ya, dan perusahaannya sudah bubar. Nah, sekarang dari BPK sendiri ada perkiraan, atau dari Kejagung sendiri ada perkiraan kerugian negara kalau dihitung dari tahun 2015 dengan currency sekarang atau dengan nilai ekonomi sekarang, Pak? Nanti akan kita sampaikan, karena sekarang kita lagi menghitung, karena ini secara detail kita nanti akan sampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Nanti akan kita sampaikan, sedang proses perhitungan. Kami belum berani memberikan perhitungan, tapi sedang kami hitung. Ya. Mana nih dulu? Silakan. Itu dulu yuk, bentar. Dari mana? Dan itu tadi konferensi pers dari Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman terkait dengan kasus dugaan korupsi petrol, yakni terkait dengan pengadaan bahan bakar minyak 88 dan 92 dengan modus memanjangkan rantai pasok yang membuat harga lebih mahal dan diindikasi merugikan keuangan negara. Dan meski demikian, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum menyebutkan berapa rincian kerugian negara. Dan hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dan menahan selama 20 hari ke depan untuk pendalaman kasus ini.